Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Septianto dengan NPM akhir 109. Saya mahasiswa Universitas Islam 45 Bekasi, jurusan PJKR Reguler C. Saya akan mempresentasikan tentang perkembangan karate di Jepang, di negara Indonesia, di dunia, dan di Eropa untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah teori dan praktek karate oleh Bapak Dani Nuryadi MPD. Sejarah karate di Jepang. Asal-usul karate. Karate berasal dari kata kara yang berarti kosong dan te yang berarti tangan, sehingga karate berarti tangan kosong. Awalnya karate berkembang di Pulau Okinawa, bagian kepulauan Ryukyu yang memiliki budaya berbeda dengan daratan Jepang. Okinawa menjadi titik temu budaya Tiongkok dan Jepang, sehingga banyak teknik seni bela diri Tiongkok seperti Kempo yang mempengaruhi seni bela diri lokal Okinawa yang disebut Te. Perkembangan karate di Okinawa. Pada abad ke-14 hingga ke-17, hubungan dagang antara Okinawa dan Tiongkok, khusus dengan provinsi Fujian, membawa masuk teknik bela diri Tiongkok ke Okinawa. Pada masa pemerintahan Raja Shou-Shin di Okinawa, rakyat dilarang membawa senjata, sehingga seni bela diri di tangan kosong seperti Te dan pengaruh bela diri Tiongkok berkembang pesat. 3 pusat utama berkembangnya seni bela diri ini yaitu: pertama ada Suri-te, kedua ada Naha-te, Tomari-te. Selanjutnya masuklah ke karate ke Jepang. Pada awal abad ke-20, karate mulai dikenal di daerah Jepang berkat tokoh-tokoh Okinawa seperti Gichin Funakoshi, yaitu pendiri aliran Shotokan karate yang memperkenalkan karate di Jepang pada tahun 1922 saat ia memberikan demonstrasi di Tokyo. Pada awalnya, seni bela diri ini dikenal sebagai Tode, tangan Tiongkok. Namun, karena pengaruh nasionalisme Jepang saat itu, namanya diubah menjadi karate atau tangan kosong agar lebih mudah diterima masyarakat Jepang. Pengakuan resmi dan penyebarannya. Yang pertama, pada tahun 1935, karate mulai diterima secara resmi sebagai seni bela diri di Jepang. Karate kemudian diajarkan di universitas-universitas besar di Jepang seperti Universitas Keio, Universitas Waseda, dan Universitas Tokyo. Beberapa aliran style karate yang berkembang di Jepang antara lain Shotokan yang diajarkan oleh Gichin Funakoshi, Goju-ryu, Shito-ryu, Wado-ryu. Selanjutnya, sejarah karate di Eropa. Awal masuk karate ke Eropa karena mulai dikenal di Eropa pasca Perang Dunia Kedua, terutama pada tahun 1950-an. Banyak prajurit Amerika dan tentara sekutu termasuk warga Eropa yang belajar karate saat mereka ditempatkan di Jepang atau Okinawa, lalu membawa ilmu itu pulang ke negara asalnya. Selain itu, instruktur-instruktur Jepang mulai diundang ke negara Eropa untuk mengajarkan karate. Selanjutnya, tokoh penting dalam penyebaran karate di Eropa. Beberapa instruktur Jepang yang berperan besar dalam memperkenalkan karate ke Eropa, diantaranya Hidetaka Nishiyama, Hirokazu Kanazawa, Keinosuke Enoeda, Taiji Kase. Pertumbuhan dan perkembangan karate pada akhir tahun 1950-an hingga 1960-an, berbagai negara di Eropa mulai membentuk klub dan asosiasi karate seperti Prancis, Inggris, Jerman, Italia, Belgia. Karate berkembang pesat tidak hanya sebagai seni bela diri tradisional tetapi juga sebagai olahraga kompetitif. Pembentukan Federasi Karate di Eropa. Pada tahun 1965 dibentuk organisasi resmi tingkat Eropa yaitu European Karate Union atau
disingkat EKU, yang kemudian dikenal sebagai bagian dari European Karate Federation atau EKF. Organisasi ini mengatur kompetisi, standarisasi teknik, dan pengembangan karate di seluruh benua Eropa. Kejuaraan karate di Eropa. Kejuaraan karate Eropa pertama diadakan pada tahun 1966 di Paris, Prancis. Sejak itu, kejuaraan Eropa menjadi agenda rutin yang mempertemukan atlet karate terbaik dari berbagai negara di Eropa. Karate modern di Eropa. Saat ini, karate di Eropa berkembang pesat, baik dari sisi tradisional maupun sisi olahraga. Negara-negara seperti Prancis, Spanyol, Italia, Turki, dan Inggris dikenal sebagai kekuatan besar dalam dunia kompetisi karate internasional. Karate Eropa juga memiliki pengaruh kuat di tingkat dunia melalui World Karate Federation atau disingkat WKF. Selanjutnya, sejarah karate di dunia. Penyebaran karate di dunia yang pertama di Amerika. Setelah Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditempatkan di Jepang dan Okinawa belajar karate, lalu membawa ilmu tersebut ke Amerika Serikat. Pada tahun 1950-an, karate mulai diajarkan di berbagai dojo di Amerika dan berkembang pesat, termasuk dalam dunia film dan budaya pop. Selanjutnya, di Eropa. Karate masuk ke Eropa sekitar tahun 1950-an dan 1960-an, dibawa oleh instruktur Jepang dan tentara sekutu. Negara-negara seperti Prancis, Inggris, Jerman, dan Italia menjadi pusat penyebaran karate di Eropa. Tahun 1965 dibentuk European Karate Union atau EKU. Perkembangan di Asia dan negara lain. Selain di Jepang, karate menyebar ke negara-negara Asia lainnya seperti Korea, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan sebagainya. Di negara-negara ini, karate berkembang baik sebagai olahraga, seni bela diri maupun bagian dari budaya populer. Organisasi internasional. Tahun 1970 dibentuk World Union of Karate Do Organization atau disingkat WUKO, yang kemudian menjadi World Karate Federation atau disingkat WKF. WKF menjadi organisasi resmi yang mengatur karate di tingkat dunia, termasuk kejuaraan-kejuaraan internasional. Karate di Olimpiade. Karate pertama kali masuk sebagai cabang olahraga demonstrasi di berbagai kejuaraan besar. Pada Olimpiade Tokyo 2020, karate resmi dipertandingkan sebagai cabang olahraga Olimpiade untuk pertama kalinya. Sejarah karate di Indonesia. Masuknya karate ke Indonesia. Karate mulai dikenal di Indonesia sekitar tahun 1960-an. Masuknya karate ke Indonesia tidak terlepas dari pengaruh mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri, terutama di negara Jepang dan di Eropa. Warga Jepang yang tinggal di Indonesia, para instruktur Jepang yang datang langsung ke Indonesia untuk mengajarkan karate. Perkembangan karate di Indonesia. Sekembalinya dari Jepang, Dirijo Atmo mendirikan dojo karate pertama di Indonesia. Pada masa awal latihan karate banyak dilakukan di kalangan mahasiswa, aparat militer, dan kepolisian. Karate kemudian berkembang ke berbagai daerah di Indonesia dan mulai dikenal luas oleh kalangan masyarakat umum. Pembentukan organisasi karate di Indonesia. Pada tahun 1964 dibentuk organisasi karate di Indonesia. Organisasi Nasional Karate Indonesia yang bernama FORKI atau Federasi Olahraga Karate Do Indonesia. FORKI menjadi wadah resmi untuk seluruh perguruan karate di Indonesia. Organisasi ini berperan dalam meningkatkan prestasi atlet karate, mengatur kejuaraan-kejuaraan nasional, standarisasi latihan dan ujian, membina hubungan dengan organisasi karate internasional seperti WKF. Perguruan-perguruan karate di Indonesia. Beberapa perguruan besar karate yang ada di Indonesia antara lain INKAI, Institut Karate Do Indonesia, INKADO, Institut Karate Do Nasional, LEMKARI, Lembaga Karate Do Indonesia, Gojukai Indonesia, KKI, Kushinryu Karate Indonesia, Sotokai Indonesia. Sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.